Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sahabat PC Iqra Cileunyi, alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita hari ini akan membahas hukum tajwid dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat pada surat Al-Qari'ah. Yang mudah-mudahan harapan kita semua pertemuan ini akan membawa manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu dan bapak sahabat PC Iqra Cileunyi, kita langsung saja bahasan tajwidnya surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al ini ada lam sukun, lam mutlak ya. Tidak boleh ada pantulan. Al-Qa, hukum bacaannya mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena sebelum alif ada harokat fathah. Berapa panjangnya? Cara bacanya yaitu dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Al-Qari'ah. Ini ada ro harokat kasroh, hukum bacanya tarkik, jadi tipis ya, tarkik tipis. Al-Qari'ah. Nah ini tak marbutoh apabila disukunkan berubah menjadi huruf H ya, H besar. Baik, untuk ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, mal Qari'ah. Mal, nah ini ada alif lam ketemu huruf qaf, di mana qaf ini masuk ke dalam huruf-huruf qamariyah. Jadi mal alif lam qamariyah ya, karena lamnya disukunkan. Mal setelah fathah ada huruf alif. Hukum bacaan tajwidnya adalah mad tabi'i ya. Berapa panjangnya? 2 harokat. Mal Qari'ah. Nah, hukum bacaan tajwidnya tarkik tipis ya. Mal Qari'ah. Tak marbutoh. Tak marbutoh apabila disukunkan berubah menjadi huruf H ya, H besar ya.
Ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma, apa itu? Ma, hukum bacanya adalah majaij munfasil. Kenapa majaij? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat. Mana mad tabi'inya? Ini yang ma, ya. Ma itu kan harokat fathah ketemu alif, itu mad tabi'i. Mana hamzahnya? Itu yang a, ya. Jadi mad tabi'i ketemu hamzah dalam beda kalimat. Ma terpisah, adra, ma, jadi majaid munfasil. Berapa harokat panjangnya? Boleh 4, boleh 5. Ma, wa ma, ad. Nah, ini ada huruf dal yang sukunya sukun asli. Ini termasuk dalam hukum tajwidnya qol, qolah, sugro. Karena sukun dalam huruf dalnya sukun asli di tengah-tengah kalimat, qol, qolah, sugro. Wa ma adra, nah di atas ro ada tanda fathah berdiri. Hukum bacanya mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Juga karena ro ini berbaris fathah, hukum bacanya juga itu tafhim, tebal, ya. Wa ma adraka mal. Nah, di sini ada alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah. Yang mana? Ini yang qaf, ya. Qaf ini termasuk ke dalam huruf qamariyah. Wa ma adraka mal qa. Nah, qa sebelum alif ada harokat fathah, yaitu mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sini ada ro berharokat kasroh, yaitu tarkib, ya, tipis. Wa ma adraka mal qari'ah. Tak marbutoh bila disukunkan berubah jadi ha, ya, ha besar. Baik, ayat yang berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaum, sebelum waw sukun harokat fathah. Apa hukum bacaannya? Yaitu haraf lin, ya. Jadi dilunakkan. Yauma yaku, sebelum waw doma harokat sukun. Ku, yaitu mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Yauma yakunun nun. Nah, di sini ada hukum bacaan alif lam samsiyah. Kenapa alif lam samsiyah? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiyah, yaitu nun, ya. Nun di sini adalah kelompok huruf-huruf samsiyah. Ya, di alif lamnya tidak dibaca, masuk ke dalam huruf yang nun yang bertasydid, yaitu alif lam samsiyah. Juga ada hukum guna, ya, karena nun bertasydid itu adalah guna, gitu, ya. Yauma yakunun, nah, itu, ya, ada alif lam samsiyah juga guna. Yauma yakunun, nah, sebelum alif ada harokat fathah di atas huruf nun. Hukum bacanya mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat, ya. Yauma yakunun nasu kal. Kal ini
Ini alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ada huruf qamariyah. Yang mana? Ini yang fa ya. Mana alifnya? Ini alif yang nempel ke huruf kaf ini adalah alif ya. Kal. Nah itu jadi disukunkan lamnya. Juga sering kadang-kadang disebut alif lam qamariyah itu dengan izhar qamariyah karena jelas ya. Yauma yakunun nasu kal farara. Nah, ini ada alif sebelumnya harokat fathah. Hukum bacaannya manto bihi, yaitu 2 harokat ya panjangnya. Juga jangan lupa ro harokat fathah itu tafhim, jadi ditebalkan. Yauma yakunun nasu kal farasil asil. Ini ada alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Yang mana? Ini yang huruf mim ya. Mim itu masuk ke dalam huruf-huruf qamariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mab. Ada huruf ba yang sukunya sukun asli ya. Ini masuk ke dalam hukum bacaannya qol qola sugro ya. Karena di tengah-tengah kalimat. Pantulannya sedikit saja. Mab. Karena nanti akan lanjut dengan huruf selanjutnya mabsus. Ini adalah mad aridis sukun. Kenapa mad aridis sukun? Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tabi'inya? Ini yang su ya. Su itu kan wau sebelumnya harokat doma. Mana yang huruf hijaiyah yang disukunkan? Ya ini huruf sa ya. Sa disukunkan. Mabsus yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah ini yang mad aridis sukun. Berapa panjangnya? Boleh 4, boleh 6 ya, asal konsisten saja. Ayat yang berikutnya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wataku nih sebelum wawu doma, sebelum wawu sukun maksudnya berharokat doma. Ku berapa panjangnya? 2 harokat. Wataku nul. Nah, nul ini alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Yang mana huruf qamariyahnya? Ini yang jim ya. Jim itu masuk ke dalam huruf qamariyah. Jelas ya? Wa takunul jibaba. Nah, setelah fathah ada huruf alif. Apa hukum bacaannya? Mad bihi. Berapa panjangnya? 2 harokat. Wa takunul jibalu kal. Ini alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah. Yang mana huruf qamariyah itu? Ini yang ain ya. Ain. Nah, ini ain itu masuk ke dalam huruf-huruf qamariyah. Alif, mana yang alifnya? Ini alifnya yang nempel kepada huruf ka itu ya, alif. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nil sama ya, alif lam qamariyah. Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Yang mana? Yang mim ya. Yang mim itu huruf-huruf qamariyah. Wa takunul jibalu kal ihnil mang. Nah ini ada nun maddi ketemu huruf fa. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah ihfa. Jadi disamarkan ya, mendengung. Mang
Apa pus? Mad aridis sukun. Kenapa mad aridis sukun? Karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tabi'inya? Ini yang fu kan tuh waw sukun sebelumnya harokat doma. Mana hijaiyahnya? Yang shin ya. Ini yang shin besar, shin. Ini disukunkan. Jadi ini mad aridis sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 4 harokat atau boleh 6 harokat. Baik, ayat yang berikutnya fa'am ini ada mim bertasjid. Hukum bacanya ini gunah ya. Mimnya ditahan 2 harokat. Fa'am ya itu gunah ya. Fa'am nah ini setelah patah ada alif. Hukum bacaannya mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2 harokat. Itu ya. Wa amma man. Nah, ada nun mati ketemu huruf sa. Apa hukum bacaannya? Ikhfa ya. Jadi disamarkan, mendengung. Mangsakulat mawa wa. Nah sini wa sebelum alif harokat fathah. Hukum bacaannya mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Fa amma man sakulat mawaji nih sebelum ya sukun harokat kasroh. Apa hukum bacaannya? Mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat ya. Fa amma man sakulat mawajinuh. Nah ini hanya disukunkan ya. Baik, ayat yang selanjutnya wa huwa fi ini sebelum ya sukun berharokat kasroh. Hukum bacanya mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat ya. Wa huwa fi nah sama ya, sebelum ya sukun harokatnya kasroh. Itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wa huwa fi 'isyatir. Nah, ini tir ini masuk ke apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Kenapa idgham bila guna? Karena kasroh tain ketemu huruf ro itu adalah huruf-huruf idgham bila guna ya. Tir nah itu ya, idgham bila guna. Wa huwa fi 'isyatir ro sebelum alif harokat fathah yaitu mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Juga di atas huruf ro ini ada harokat fathah. Jadi hukum bacanya juga yaitu tafhim. Jadi harus tebal. Wa huwa fi 'isyatir radiyah. Nah ini ya, tak marbutoh apabila disukunkan berubah jadi huruf H ya. Baik, untuk ayat berikutnya wa ada mim bertasjid. Apa hukum bacanya ya? Gunnah ya, gunnah musyaddadah ya. Jadi harus ditahan 2 harokat. Wa amma setelah tanda fathah ada huruf alif. Apa hukum bacaannya? Yaitu mad tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Wa amma man ada nun mati ketemu huruf kha. Apa hukum bacaannya? Izhar. Jelas ya, izhar.
Wa amma man khaffat nah, sebelum alif harokat fathah, hukum bacaannya mad tabi'i, ya. Berapa panjangnya? 2 harokat. Wa amma man khaffat nih, sebelum ya sukun harokat kasroh mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, ini disebutkannya a. Ayat selanjutnya wa ini ada mim bertasdid. Apa hubungan bacaannya? Yaitu gunnah, ya. Mimnya ditahan 2 harokat. Wa ummuhu. Nah, di atas hak domir ada tanda domah yang kebalik. Apa hukum bacaannya? Ini hukum bacaannya yaitu mad silah qasiroh. Kenapa mad silah qasiroh? Jadi nanti kan ada mad silah qasiroh, ada mad silah tawilah. Nah, ini yang membedakannya. Kalau mad silah tawilah pasti di depannya huruf hamzah. Itu udah pasti, ya. Tapi kalau mad silah qasiroh ini yang ini. Jadi hak domir yang pasti domanya domah kebalik diapit. Nah, diapit oleh huruf-huruf hidup. Yang mana? Ini yang mu, terus ha, ini kan huruf hidup. Hu, ya. Jadi ini mad silah qasiroh. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat, ya. Nanti kalau mad silah tawilah berapa harokat? 5 harokat. Kalau mad silah tawilah pasti di depannya itu huruf hamzah, ya. Kalau yang ini wa ummuhu yaitu mad silah qasiroh, panjangnya 2 harokat. Wa ummuhu ha. Setelah tanda fathah ada alif. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2 harokat. Wa ummuhu hawiyah. Nah, ini ada tamat duto disukunkan berubah menjadi huruf ha. Baik, untuk ayat yang ke-10 wama ini ada mad tabi'i ketemu huruf hamzah, ya. Ini hukumnya majaij munfasil. Kenapa majaij? Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam beda kalimat. Mana mad tabi'inya? Ini yang ma, ya, ma kan, ma fathah ketemu alif. Mana hamzahnya? Ini yang a, ya. Wa ma. Berapa harokat? 5 harokat, ya. Ini majaij munfasil. Sekali lagi, majaij munfasil itu mad tabi'i ketemu huruf hamzah dalam beda kalimat, ya. Jangan tertukar sama mad wajib. Kalau mad wajib, mad tabi'i ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Kalau majaij, mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat. Itu aja, ya. Wa ma ada. Di sini ada dal sukunnya sukun asli, yaitu qola sugro, ya. Qola sugro, atau karena di tengah-tengah kalimat sukunnya sukun asli dari sananya. Wa ma adro, nih di atas ro ada tanda fathah berdiri. Apa hukum bacaannya? Yaitu mad tabi'i. Jadi kalau tanda fathah berdiri itu sama dengan fathah biasa ketemu alif, ya, mad tabi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Juga hukum bacaannya yaitu tafhim karena berbaris fathah tebal, ya. Wa ma adraka ma. Nah, ini ada fathah ketemu alif, mad
tobi'i. Berapa panjangnya? 2 harokat. Jelas ya. Wa ma adraka ma hiya. Ayat yang terakhir, narun. Nah ini sebelum alif harokah fathah, hukum bacanya mad tobi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Narun, run ini ada domah tain ketemu huruf ha. Apa hukum bacanya? Hukum bacanya adalah idhar. Jelas ya. Run. Nah ini rohnya juga karena harokatnya harokat domah tain karena itu tafhim ya, tebal. Narun ya, idhar. Narun ha di atas huruf ha ada tanda fathah, terus ada alif. Jadi fathah ketemu alif, hukum bacanya mad tobi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2 harokat. Narun hamiyah. Ada tak marbutoh ya. Tak marbutoh apabila disukunkan berubah menjadi huruf ha. Baik ibu bapak, sahabat PC Igra Cileunyi yang senantiasa menghadapi Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus buat saya, umumnya buat jamaah sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.